Sinergi adalah satu kata yang sering kita dengar. Satu, katakanlah, slogan ya yang didambakan bisa memberikan output yang lebih besar. Nah, perusahaan mengharapkan dengan sinergi insan perusahaan berkolaborasi dan menghasilkan satu nilai yang jauh lebih besar akibat kolaborasi itu, ya kan? Untuk itu banyak perusahaan melakukan team building, outing, ya, itu meninggalkan pekerjaan sehari-hari, ya, rutinitas, pergi satu tempat, mungkin nginep, sewa hotel, bayar instruktur. Dengan kata lain, habis tenaga, habis dana, habis waktu. Ya, pertanyaan kita adalah, justify nggak? Apakah team building menghasilkan sinergi yang menghasilkan kinerja yang berbeda, atau team building hanya menghasilkan kekerabatan yang lebih baik? Tidak ada yang salah dengan kekerabatan, tapi ujung-ujungnya menghasilkan perubahan di dalam kinerja apa? Tidak. Itu pertanyaan kita, kan? Kalau kita ingin menciptakan sinergi dalam perseroan, dengarkan baik-baik ini ya. Kalau kita ingin menciptakan sinergi dalam perseroan, yang harus kita lakukan pertama bukanlah team building. Kalau nggak percaya, cek lagi aja. Apakah team building yang selama ini dilakukan itu menghasilkan perubahan kinerja atau tidak? Yang harus dibenahi terlebih dahulu adalah membereskan rancangan strateginya, sehingga ia menjadi tajam, jelas, dan dipahami semua orang. Itu dulu. Kalau rancangan strateginya jelas, tajam, ya, orang bangga memilikinya, dan bisa dipahami oleh organ-organ pelaksana, fungsional manajemen, maka di situ pasti akan muncul yang namanya desain peran dan kontribusi. Orang akan tahu apa yang dituntut darinya tentang peran yang harus dilakukan dan kontribusinya, ya kan? Orang juga tahu bahwa oh, ini strateginya, berarti ini prioritinya. First thing first, mana dulu? Nah, kalau dia sudah tahu mana prioritas, mana desain peran, mana kontribusi yang diharapkan, dia bisa mencurahkan sumber daya, energi, perhatian, kemampuan teknik, pengalaman ke kanal itu. Begitu juga departemen dan fungsional lain, semuanya akan mengarah ke situ. Nah, akan terjadi mobilisasi sumber daya lintas departemen ke kanal yang sama. Ini akan menghasilkan flow energi, resource secara konvergenik, ya kan? Nah, kalau sesuatu mengarah secara konvergenik, dia akan menghasilkan daya dorong, daya terobos yang sangat hebat. Di situ, ya, apa namanya, strateginya menjadi very powerful untuk mencapai tujuan, kan gitu. Nah, kalau itu sudah jelas, barulah kita melakukan team building, ya kan? Jadi team building itu nanti menjadi seperti katalisator, ya kan? Oli untuk mendorong strategi ini. Dia menjadi facilitating proses. Jadi team building dibikin untuk mensukseskan implementasi strategi. Kalau rancangan strateginya nggak jelas, desain peran dan kontribusi nggak jelas, berapa kali pun kita team building, oke, kekerabatannya bagus, tapi tidak akan menghasilkan impact karena orang akan menumpahkan energi dan resource-nya itu ya masing-masing ke sana, ada yang ke sini, ada yang mungkin ke sana. Tapi kalau kanal strateginya jelas, ya toh, medium untuk mencapai tujuannya itu strategi tadi, instrumennya itu jelas, orang akan memobilisir resource-nya ke kanal yang sama. Oke? Jadi bukan soal team building itu wasting time, wasting money, bukan. Tapi harus jelas dulu mana faktor primer dan sekunder. Yaitu begitu primernya nih, rancangan strateginya dapat, faktor sekundernya team buildingnya dia dibikin untuk mensukseskan ini, untuk membikinnya mulus. Ya kan, strateginya bagus, kekerabatannya bagus, kan jalan dia. Ya kan?
Jadi kalau ingin menciptakan sinergi, pastikan dulu rancangan strateginya jelas, tajam, dipahami, dan orang bangga. Desain peran dan kontribusinya semua menjadi jelas, lalu terjadilah mobilisasi sumber daya. Pasti akan menghasilkan satu yang dahsyat. Itulah sinergi. Otherwise dia hanya menjadi slogan, jargonik, dan formality. Saya Henrik Lim.